Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Syukurlah, semangat ya. Walaupun di masa pandemi kita tetap harus melakukan aktivitas pembelajaran dan harap dimaklumi kalau kita hanya bertemu pada saat praktik saja. Baiklah, kita akan berdoa terlebih dahulu agar kegiatan siang ini berjalan dengan atau dari pagi sampai siang berjalan dengan lancar. Silakan Dobi Yusuf pimpin dalam doa. Amin. Baiklah, Bapak akan absen dulu siapa saja yang hadir pada saat pagi hari ini. Alek Prastiaji, Dobi Yusuf, Andri Pratama. Ya, 10 orang pas 2 kelompok ya. Nanti silakan anak-anak membuat satu kelompok ya. Masing-masing kelompok 5 orang, jadi kalau 10 orang ada 2 kelompok. Nah, amazing word pada saat pagi ini adalah smart. Ada yang tahu kira-kira anak-anak apa artinya smart? Iya, benar. Pintar atau cerdas. Nah, salah satu ciri-ciri orang pintar atau cerdas yaitu smart ya. Bapak akan kupas satu dulu yaitu tentang komponen smart yaitu S. S itu artinya sistematis ya. Jadi segala sesuatu yang kita hadapi, yang kita temukan itu harus diselesaikan secara sistematis ya, step by step, one by one harus dilalui dengan benar ya, tidak meminimalkan suatu kesalahan sehingga proses selanjutnya juga akan berjalan dengan baik. Nah, kita tinjau terlebih dahulu atau kita tengok terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada saat pagi ini yaitu yang Bapak kasih cetak merah, siswa dapat menjelaskan fungsi dari peralatan las busur manual ya. Jadi ini komponen pengetahuan yang harus anak-anak kuasai, dan yang kedua dapat menjelaskan teknik dasar mengelas plat dengan plat sambungan sudut 1F ya. Jadi nanti kalau Bapak tanya bagaimana cara pengesahan mengelas, bagaimana cara mengelas 1F yang baik, anak-anak bisa menjelaskan melalui sumber media yang ada, yaitu modul atau anak-anak bisa tambah dari referensi internet atau yang lainnya ya, banyak referensi yang ada. Dan yang tak kalah penting nanti yang akan kita lakukan di workshop yaitu anak-anak dapat melakukan pengelasan ya sambungan 1F secara benar. Nah, berikutnya yaitu materi, ruang lingkup materi yang harus kita pelajari atau kita kuasai yaitu prosedur pengesetan mesin las, dan yang kedua nanti melakukan proses pengelasan ya. Dua komponen ini atau dua materi ini yang harus kita selesaikan. Nah, selanjutnya yaitu persiapan dalam rangka praktikum ya. Anak-anak harus memotong kedua benda atau dua logam yang sudah Bapak sediakan di workshop. Potong sesuai instruksi yang ada, panjangnya 200 ya, 200 mili atau 20 cm nanti yang anak potong, dua buah atau dua material untuk dilakukan persiapan sebelum kita melakukan pengelasan. Nah, setelah dipotong tentunya kalau ada kendala atau kurang rapi di bagian sini atau yang bengkok, nah nanti dirapikan. Kira-kira maksudnya apa ya? Kenapa harus dirapikan? Anak-anak berkaitan dengan smart tadi. Biar apa? Kamu Udung Safarudin? Iya, biar hasilnya maksimal ya. Biar hasilnya maksimal. Bagus. Setelah itu dipotong lalu dilakukan las apa anak-anak? Ada yang tahu? Tag well. Oh iya, betul. Tag well ya. Setelah itu baru dilakukan proses pengelasan. Nah, mungkin ada pertanyaan dalam hati anak-anak sekalian. Pertanyaannya, bagaimana Pak cara mengelasnya dan bagaimana Pak posisi benda kerjanya? Nah, ini anak-anak, pembelajaran kita di workshop nanti adalah ini, mengelas posisi sambungan sudut atau 1F ya, posisi benda kerjanya seperti ini ya. Elektrodanya tegak lurus ya, dari sumbu horizontal atau dengan antar kedua plat itu membentuk sudut masing-masing 45 derajat ya. Nah, nanti Bapak minta anak-anak dalam proses pembuatan atau pengelasan 1F ini 3 layer ya. Yang layer pertama adalah root pass ya, dari ujung kanan sampai ujung kiri atau ujung kiri sampai kanan. Nanti kalau di tengah-tengah gabisan elektroda ya
disambung lagi, dilakukan penggerindan terlebih dahulu. Setelah itu pengisian filler. Nah, setelah filler selesai, nanti baru capping. Nah, itu istilahnya praktikum kita di workshop nanti mengelas posisi 1F 3 layer ya. Nah, sekarang kira-kira anak-anak tahu nggak aplikasi apa untuk pengelasan atau posisi 1F ini yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari atau mungkin di perusahaan? Ya, Bapak kasih contoh satu ini diantaranya ini ya. Nah, ini pengelasan di sirip-sirip ini ya. Nah, ini posisi aplikasi pengelasan 1F. Ya, ini salah satunya aplikasi penerapannya sambungan 1F. Ada yang bisa menambahkan? Ya. Coba kamu, Alek Prastiaji, kira-kira apa? Nah, ya, yaitu di sambungan bak mobil truk. Ya, bener ya tuh. Betul ya. Nah, nanti anak-anak bisa tambah atau referensinya dicari di referensi yang lain di internet dan segala macamnya aplikasi tentang pengelasan 1F ini. Nah, anak-anak, alokasi waktu kita 8 jam ya. 8 jam, nanti kita praktikumnya 6 jam ya, 6 jam. Nah, yang 2 jam sisanya nanti kita gunakan untuk ini uji pengetahuan. Silakan nanti dibuka Android kalian masing-masing ya. Untuk uji pengetahuannya Bapak gunakan ini Google Form, ada 5 soal. Nanti linknya Bapak kirim, kalian klik dan kalian isi di sana ya. 5 soal, masing-masing soal skornya 20. Nanti kalau ada yang ngulang atau di bawah KKM, ya tetap terpaksa harus melakukan ujian ulang atau remedial ya. Nah, untuk yang praktikum di workshop nanti ya ada beberapa aspek yang Bapak nilai, yaitu dari persiapan, proses, sikap kerja, hasil kerja, dan waktu kerja. Semua komponen itu akan Bapak nilai. Persiapan yaitu dari proses pengesetan mesin, ya pemotongan, proses kerjanya mulai dari pengelasan, dari take well sampai benda kerja diturunkan, sikap kerja apakah menggunakan prosedur yang baik, yang benar, alat keselamatan kerja, sepatu dan segala macamnya. Hasil kerja apakah memenuhi kriteria yang ada, tinggi rigilas dan terjadi undercut dan atau tidaknya. Dan parameter terakhir yaitu waktu, apakah memenuhi waktu yang telah ditetapkan atau tidak. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kalau cukup, silakan anak-anak mengerjakan ujian pengetahuan dulu, buka Android kalian masing-masing, ya. Setelah itu baru ke workshop, ya. Nah, kalian sudah mengerjakan ujian pengetahuan dan uji praktik di workshop. Kira-kira ada kendala anak-anak? Oh ya, memang kita menghadapi kesulitan dalam membuat ini ya, penetrasi pertama atau lepas ya, itu nggak masalah. Nanti intinya kita harus banyak mencoba dan mencoba. Jangan takut mencoba, karena memang dengan banyak mencoba disitulah kita akan berhasil. Nah, baiklah, kita akan akhiri. Namun sebelum diakhiri, mari Uru Sabarudin, kira-kira rangkuman apa atau refleksi apa yang dapat disampaikan pada pembelajaran kali ini? Oh ya, jadi segala sesuatu memang harus dilakukan secara runtut dan runut ya. Seperti tadi ada salah satu contoh, kalau hasil pengelasannya jelek, dilakukan capping ya tetap hasilnya tidak maksimal. Makanya memang segala sesuatu step by step harus dilakukan dengan benar. Baiklah, kita akhiri, kita sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Kita akan pendalaman materi, masih materi 1F ya, kita akan perkaya lagi, kita akan maksimalkan lagi. Cukup sekian, kita berdoa semoga kita selamat pulang sampai rumah dan bisa bertemu dengan keluarga kembali. Mari kita berdoa. Terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pulang, hati-hati di jalan anak-anak. Halo Pak.